Dunia ini berubah. Dunia ini menjadi, kamu tahu, taman bermain digital yang besar dan indah. Di taman bermain ini, teknologi bukan hanya alat, tapi juga bahasa baru. Ini adalah bahasa yang membangun permainan favorit kita. Ini adalah bahasa yang menghubungkan kita dengan teman-teman yang jauh. Ini adalah bahasa yang membantu kita menemukan hal-hal baru yang menakjubkan. Belajar berbicara bahasa ini sangat penting. Coding adalah abjad dari bahasa baru ini. Ini memungkinkan kita tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga berkreasi dengannya. Ini seperti kekuatan super untuk masa depan. Dan sejujurnya, setiap anak berhak mendapatkan kekuatan super ini. Bayangkan dunia di mana kamu bisa membangun apapun yang kamu impikan. Apakah kamu ingin membuat cerita di mana seekor rubah pemberani pergi berpetualang? Kamu bisa melakukannya dengan coding. Mungkin kamu ingin membuat aplikasi yang membantumu mengingat untuk menyiram tanaman? Kamu juga bisa melakukannya dengan coding. Coding bukan hanya untuk orang dewasa yang serius di kantor-kantor besar. Ini untuk pikiran yang ingin tahu. Ini untuk para seniman, pendongeng, dan pemecah masalah. Ini mengajari kita untuk berpikir dengan cara baru. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana memecah masalah besar yang menakutkan menjadi bagian-bagian kecil yang ramah. Keterampilan ini berguna untuk segalanya, tidak hanya untuk komputer. Itulah mengapa coding lebih dari sekadar keterampilan teknis. Ini adalah bentuk literasi baru. Di masa lalu, membaca dan menulis membuka dunia pengetahuan dan imajinasi. Hari ini, coding melakukan hal yang sama. Ini membuka rahasia di balik layar yang kita lihat setiap hari. Ini memberdayakan anak-anak untuk menjadi pencipta, bukan hanya konsumen. Mereka dapat membentuk dunia digital mereka sendiri. Mereka dapat mengungkapkan ide-ide unik mereka dan menghidupkannya. Ini sejujurnya adalah perasaan yang kuat. Ini memberi mereka kepercayaan diri untuk menghadapi masa depan yang baru bisa kita bayangkan. Jadi, kita benar-benar harus melihat coding sebagai keterampilan dasar untuk abad ke-21. Ini sama pentingnya dengan belajar berhitung atau belajar huruf abjad. Setiap anak memiliki cerita untuk diceritakan dan masalah untuk dipecahkan. Coding memberi mereka cara baru yang menarik untuk melakukannya. Ini mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang bahkan belum ada. Tapi yang lebih penting, ini mempersiapkan mereka untuk menjadi warga dunia digital yang ingin tahu, kreatif, dan tangguh. Ini adalah kunci yang membuka jenis sihir baru, sihir yang nyata, dan yang bisa dipelajari oleh semua orang. Setiap anak lahir dengan alam semesta rasa ingin tahu di dalam diri mereka. Mereka adalah penjelajah dan pembangun alami. Rasa ingin tahu ini tidak mengenal batas. Tidak peduli apakah seorang anak laki-laki atau perempuan. Tidak peduli apakah mereka tinggal di kota yang ramai atau desa yang tenang. Tidak peduli apakah mereka memiliki komputer yang cepat atau tidak punya komputer sama sekali. Keinginan untuk berkreasi itu universal. Jadi, kesempatan untuk belajar coding juga harus universal. Teknologi seharusnya tidak membangun tembok baru. Teknologi seharusnya membangun jembatan baru untuk dilalui semua orang. Kita harus percaya bahwa setiap anak bisa belajar coding. Ini bukan keterampilan yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang istimewa. Ini untuk anak yang suka menggambar. Ini untuk anak yang suka bercerita lucu. Ini untuk anak yang menggunakan kursi roda atau berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Di Indonesia, dengan ribuan pulau dan komunitas yang beragam, hal ini sangat benar. Setiap anak memiliki sudut pandang yang unik. Ide-ide mereka dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih menarik. Kita hanya perlu memberi mereka alat untuk berbagi ide-ide tersebut. Mari kita bayangkan sebuah sekolah di mana akses teknologi bukan menjadi penghalang. Bagaimana jika seorang anak di daerah terpencil, tanpa internet, masih bisa mempelajari dasar-dasar coding? Mereka bisa. Coding pada intinya adalah tentang logika dan instruksi. Ini tentang urutan. Pertama kamu melakukan ini, lalu kamu melakukan itu. Kita bisa mengajarkan ini dengan permainan. Kita bisa mengajarkannya dengan tarian. Kita bisa mengajarkannya dengan kertas dan krayon. Kita bisa membuat peta harta karun di mana anak-anak menulis instruksi untuk diikuti teman-teman mereka. Ini adalah pemikiran komputasi. Ini adalah coding tanpa satu pun layar. Pendekatan inklusif ini berarti kita merancang pembelajaran untuk semua orang sejak awal. Untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, kita dapat menyesuaikan metode kita. Seorang anak dengan gangguan penglihatan dapat belajar dengan alat yang memberikan umpan balik audio.
Seorang anak dengan tantangan motorik dapat menggunakan balok besar berwarna-warni atau perintah suara. Keindahan teknologi adalah fleksibilitasnya. Kita bisa membengkokkan dan membentuknya agar sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuannya bukan untuk membuat setiap anak sama. Tujuannya adalah untuk memberi setiap anak kesempatan yang sama untuk bersinar dengan caranya sendiri yang istimewa. Belajar coding seharusnya tidak terasa seperti tugas yang sulit. Seharusnya terasa seperti petualangan. Kita tidak memulai petualangan dengan membaca manual yang panjang dan membosankan. Kita mulai dengan mengambil satu yang menarik. Bagi anak-anak, langkah pertama ini bisa sederhana dan menyenangkan. Ini bisa dimulai sepenuhnya tanpa online. Bayangkan sebuah kelas di mana anak-anak bertindak seperti robot. Satu anak memberikan perintah, ambil 2 langkah ke depan, belok kiri. Ambil bola merah. Anak yang lain mengikuti perintah. Mereka belajar tentang algoritma dan debugging. Jika robot salah jalan, mereka memperbaiki instruksinya. Ini permainan. Dari sana, kita bisa memperkenalkan alat yang sederhana dan terjangkau. Alat yang bagus untuk sekolah-sekolah di Indonesia bisa seperti Raspberry Pi. Ini adalah komputer kecil berbiaya rendah, yang bisa melakukan hal-hal menakjubkan. Kamu bisa menghubungkannya ke monitor lama dan keyboard. Tiba-tiba, sebuah kelas memiliki stasiun kreatif yang kuat. Anak-anak bisa memulai dengan platform coding visual. Platform ini menggunakan balok-balok berwarna-warni yang kamu satukan seperti Lego. Setiap balok adalah perintah. Mereka bisa membuat kucing menari atau roket terbang ke bulan. Mereka melihat hasil kode mereka secara instan. Ini sangat memotivasi. Metode langkah demi langkah ini sangat ampuh. Ini membangun kepercayaan diri. Anak tidak takut membuat kesalahan. Dalam coding, kesalahan hanyalah teka-teki untuk dipecahkan. Mereka mencoba sesuatu, tidak berhasil, dan mereka mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Proses ini mengajarkan ketahanan. Ini mengajari mereka bahwa tidak apa-apa untuk gagal dan mencoba lagi. Ini adalah ruang yang aman untuk bereksperimen. Seorang guru tidak perlu menjadi ahli coding. Guru bisa menjadi sesama penjelajah, belajar bersama anak-anak. Kegembiraan ada pada penemuan. Biarkan aku bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Bintang. Dia sangat pemalu dan tidak suka berbicara di kelas. Kemudian sekolahnya memulai klub coding. Dia belajar menggunakan balok-balok visual untuk membuat animasi sederhana. Dia membuat cerita tentang kunang-kunang kecil yang mencari keluarganya. Kunang-kunang itu berkedip dan terbang melintasi layar. Ketika dia menunjukkan ceritanya kepada teman-teman sekelasnya, wajahnya berseri-seri dengan senyum lebar. Dia menemukan cara baru untuk menceritakan kisahnya. Coding memberinya suara. Ini bukan tentang kode yang rumit, ini tentang kepercayaan diri yang dia temukan. Dunia kita adalah cerita yang masih ditulis. Bab-bab selanjutnya akan ditulis oleh anak-anak hari ini. Dengan memberi mereka alat teknologi dan coding, kita memberi mereka pena. Kita memberdayakan mereka untuk menulis masa depan yang lebih kreatif, lebih terhubung, dan lebih inklusif. Literasi digital bukan lagi pilihan, itu adalah hak fundamental. Itu adalah hak untuk berpartisipasi penuh dalam dunia masa depan. Setiap anak, tanpa kecuali, berhak atas hak ini. Mereka adalah arsitek dari apa yang akan datang. Bayangkan masa depan di mana seorang gadis dari desa kecil di Sumatera merancang aplikasi yang membantu petani lokal. Bayangkan seorang anak laki-laki di Jakarta dengan autisme yang menciptakan seni digital indah yang menyentuh orang-orang di seluruh dunia. Ini bukan mimpi yang jauh. Ini adalah kenyataan yang mungkin. Ini dimulai ketika kita memutuskan bahwa potensi setiap anak layak untuk diinvestasikan. Ini dimulai di kelas, dengan guru-guru yang cukup berani untuk menjelajahi hal-hal baru. Ini dimulai dengan kegiatan sederhana dan menyenangkan, yang memicu rasa ingin tahu seumur hidup. Perjalanan untuk membawa coding kepada setiap anak di Indonesia adalah perjalanan yang besar. Tetapi, kita bisa memulai dari yang kecil. Kita bisa memulai dengan satu kelas. Kita bisa memulai dengan satu klub sepulang sekolah. Kita bisa memulai dengan satu guru yang percaya pada kekuatan bermain. Semangat gotong royong, bekerja sama, dapat mewujudkan ini. Masyarakat dapat berbagi sumber daya. Siswa yang lebih tua dapat membimbing yang lebih muda. Kita dapat membangun sebuah gerakan, satu baris kode, satu anak bahagia pada satu waktu. Tujuannya bukan untuk mengubah setiap anak menjadi programmer.
Tujuannya adalah untuk memberi setiap anak alat untuk berpikir dan kepercayaan diri untuk berkreasi. Mari kita bangun masa depan di mana teknologi menjadi kekuatan untuk kebaikan. Masa depan di mana setiap anak merasa dilihat, didengar, dan diberdayakan. Masa depan di mana impian mereka tidak dibatasi oleh keadaan mereka, tetapi diperkuat oleh imajinasi mereka. Mari kita isi kotak peralatan mereka dengan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kode. Karena ketika kita mengajari anak-anak coding, kita tidak hanya mengajari mereka cara berbicara dengan komputer. Kita mengajari mereka cara berbicara bahasa kemungkinan. Kita mengodekan masa depan yang penuh harapan tak terbatas untuk semua.